tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kalian. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita semua sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggagasan Timur 056 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada dan perlu apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Oh, kalau begitu silakan masuk. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Apa maksud saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang telah menyerah pada sekutu dari radio BBC di London, Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak, kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membasi rata PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini?
Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak hingga terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita gak boleh gawah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan datang. Gimana, Bung? Lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, kita semua sepakat. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, ada syarat? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Chuden Casubeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Deiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apa yang lain setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Salam, ada apa? Ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Karno, Rombongan kami kemarin. Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan lagi tentang proklamasi, Bung. sudah Soekarno katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Hanya kita menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga.
demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan kita. Anak mereka sendiri mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin, oke? Miss, tolong lepaskan ikatan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta itu saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kali apa yang mereka katakan itu benar dan saya dukung mereka. Apakah mungkin kita bisa lakukan? Pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan yang benar-benar proklamasi bangsa kita. Tujuh, kita akan mempromosikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Ini setuju. Kami akan memerdekakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah angkatan orang Jepang, Laksamana Meda. Baiklah, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Meda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benar, begitu. Kalau begitu silahkan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar. Silakan gunakan ruangan yang ada tentukan. Baik, terima kasih. Bu, apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tunggu, saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti pada Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain.
kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga menyusun bagaimana jika menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Bilang bagus, bagaimana ini? Setuju? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Ini Bung, teksnya silahkan ditandatangani. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera, terus bagaimana? Bapak lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya. Ibu tidak punya kain yang ada, hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa Saudara sekalian, puja. saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan dalam bangsa ini. 100 tahun lalu bangsa-bangsa kita berjuang untuk merdeka. Kau ku puja, kau ku kasihi, aku bahkan pun jiwaku. Saudara sekalian, Ada dengan ini kami membulatkan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan diri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Menegakku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey.